Mari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan kami diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kita, menjadi pegangan kami. Nah, saudara, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan yang bersifat kerohanian dari saudara seiman yang memerlukan jawaban dari kami, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Malam hari ini kami masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan soal waktu yang dinyatakan dalam Pengkhotbah pasal 3. Nah, itu ternyata ada banyak poin yang bisa kita renungkan ya. Kita sudah merenungkannya 4 poin kalau tidak salah. Ya benar ya, 4 poin. Nah, jadi mengenai waktu dengan hubungannya dengan segi-segi penting dalam hidup kita sebagai manusia. Jadi masa atau waktu hubungannya dengan segi-segi penting dalam hidup kita manusia. Mari kita baca dulu Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 1-4. Firman Tuhan berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari." Nah, sampai di situ. Dari 14 poin yang menurut penelitian saya, di situ disebutkan ada 14 poin dari segi kehidupan yang disebutkan dengan plus minusnya. Kita sudah meneliti, merenungkan yang 4 ya. Jadi yang kemarin dulu itu lahir dan meninggal ya, lalu menanam dan mencabut yang ditanam, kemudian membunuh dan menyembuhkan, kemudian merombak dan membangun, lalu menangis dan tertawa. Dan sekarang ini meratap dan menari. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Makanya judul renungan malam hari ini, ada waktu untuk meratap. Nah, melalui hal-hal ini yang ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita, saya mulai mengambil nilai di dalamnya. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak takut menghadapi segala sesuatu ya, tetapi justru supaya kita mulai sekarang menyiapkan iman dan mental kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, karena firman Tuhan sendiri mengingatkan bahwa hal-hal itu bisa dan akan terjadi pada kehidupan manusia ya. Tidak semua yang disebutkan dari 14 poin ini harus terjadi semua dalam kehidupan manusia. Tapi seperti kemarin sempat kita renungkan, kalau yang namanya ada waktunya lahir dan ada waktunya meninggal itu pasti ya. Jadi kita yang harus menyiapkan iman dan mental kita, sehingga sebagai orang beriman kita tetap teguh berdiri dan menghadapi segala sesuatu tetap dengan seimbang
tetap dengan hidup yang handal seperti itu, harus handal menghadapi segala sesuatu. Kalau tidak, maka sampai dengan hal yang keempat kemarin dulu aja, itu banyak orang menjadi stres, bahkan hidupnya tidak seimbang, lalu nanti mengalami kemunduran atau bahkan kehancuran. Nah, yang semacam itu tidak boleh terjadi. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita lebih dulu itu loh. Nah, yang sekarang ini dinyatakan di sana ada waktu untuk meratap, tapi ada waktu untuk menari. Ini sepertinya agak mirip dengan yang kemarin ya. Jadi kalau kita merenungkan kata menari, menari itu biasanya dilakukan pasti dalam suasana senang. Umumnya seperti itu. Orang yang menari itu mesti senang. Kalau orang tidak senang tidak bisa menari. Tidak bisa. Dipaksa seperti apapun tidak bisa menari. Katakanlah seorang penari profesional gitu, tapi hatinya pas tidak senang gitu. Katakanlah menerima job menari, tapi kemudian dia dilanda sebuah keadaan di mana dia bersusah hati gitu. Saya rasa dia tidak bisa melakukan jobnya menari, akan dialihkan kepada rekannya yang lain supaya menggantikan jobnya, tapi dia sendiri harus menghadapi hal-hal yang harus dia hadapi seperti itu. Tapi kalau orang menari, apalagi kalau berbicara bukan job ya, tapi orang yang menari itu mesti orang yang senang. Biasanya dilakukan pada saat perayaan bersama-sama. Ayo kita menyanyi dan menari, kan seperti itu toh. Jadi menari itu menggambarkan suasana, saya kalau menyebutnya bahkan dalam puncak kesenangan, dalam puncak kegembiraan begitu. Nah, itu orang yang menari. Firman Tuhan berkata ada waktunya untuk menari gitu. Makanya juga tidak salah kalau kita menari. Pada waktu menari nikmati aja, bergembira dalam menari. Tetapi di sebalik itu disebutkan ada waktu untuk meratap. Nah, ini agak mirip yang kemarin. Jadi yang sebelum ini kan, yang sebelum ini ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Tapi kalau ini lebih lagi, meratap itu melebihi menangis. Jadi kalau sama-sama menangis itu pasti dalam suasana sedih gitu ya, menangis. Meratap juga sama, itu juga dilakukan pada waktu kesedihan tentu saja. Tapi kalau meratap itu diwarnai dengan penderitaan, karena meratap itu mengaduh-aduh. Meratap itu ya meratap, mengaduh-aduh. Jadi ini kalau menurut saya, kata meratap itu menunjukkan ada di dalam puncak penderitaan. Dan ini firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu bisa sekali waktu menghadapi puncak penderitaan seperti itu. Nah, ini mengingatkan bahwa manusia selama masih ada di dunia itu bisa mengalami banyak hal, dan 14 poin dengan plus minusnya yang disebutkan di sini ini, setelah kita mengamati sampai poin yang kelima ini saja, sampai hal yang kelima ini adalah hal yang manusiawi. Saya menyebutnya manusiawi. Yang kita sebut manusiawi itu adalah bisa terjadi kepada manusia seperti kita pada waktu kita masih hidup di dunia ini. Jadi kita masih kalau sebagai orang beriman kita menyadari bahwa kita terbungkus oleh kedagingan kita, tubuh kita, dan tubuh kita masih tunduk kepada hukum-hukum dosa, disebutkan seperti itu. Rasul Paulus menuliskan seperti itu, hukum dosa. Jadi hukum dosa itu atau akibat dosa itu bisa mengalami kesedihan, bahkan yang paling puncaknya nanti adalah kematian. Nah itu loh. Nah, itu masih bisa mengalami semacam itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa dua hal yang disebutkan di sini, menari dan meratap, ya, dua hal yang bertentangan. Ada waktunya menari, ada waktunya meratap. Menari itu kesimpulannya adalah suasana dalam puncak kegembiraan,
Sedangkan meratap itu kesimpulannya adalah suasana dalam puncak penderitaan. Nah, terus firman ini diberikan kepada kita untuk apa? Sebagai orang beriman kita harus merenungkannya, bahwa kita harus bersiap mental setiap saat dan menyadari. Jadi firman ini memberitahukan kepada kita supaya menyadari bahwa sebagai manusia ada keterbatasan-keterbatasan semacam itu. Jadi ada waktunya bisa mengalami puncak kegembiraan, tapi ada waktunya mengalami puncak penderitaan. Nah, tentu saja masing-masing dengan kadarnya masing-masing. Setiap orang mungkin berbeda, ya. Seseorang yang bergembira dengan pesta sederhana saja sudah disebut puncak kegembiraan. Sedangkan yang lain mungkin kadarnya yang namanya kegembiraan itu kalau mengadakan pesta besar-besaran sampai setingkat pesta kenegaraan begitu. Nah, tapi itu tergantung kadarnya. Lalu yang disebut puncak penderitaan bagi pribadi masing-masing itu juga sesuai dengan kadarnya masing-masing. Seseorang katakanlah tidak punya beras untuk dimasak, itu saja sudah merupakan penderitaan. Tapi yang lain yang disebut penderitaan itu kalau benar-benar bangkrut total, ya seperti Ayub gitu, ditambah sakit dan seterusnya. Nah, itu puncak penderitaan. Yang ini kadarnya masing-masing, tetapi manusia bisa mengalami semacam itu. Jadi tidak harus atau tidak selalu, tapi bisa mengalami semacam itu. Nah, saya merenungkannya. Nah, terus untuk menghadapi semacam ini apa orang beriman yang harus dilakukan? Kembali saya mengingatkan di bagian firman Tuhan yang lain, di 1 Timotius pasal 1 Tesalonika maksud saya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang bunyinya mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Nah, itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Orang kalau sudah mampu mengucap syukur dalam segala hal, yang disebut segala hal itu juga dalam hal baik, juga dalam hal buruk. Nah, itu pasti imannya sudah cukup lumayan. Saya menyebutnya begitu aja, cukup lumayan, atau bisa disebut beriman teguh. Karena bahkan di dalam penderitaan, dalam kesusahan pun orang bisa mengucap syukur kepada Tuhannya. Ya, artinya mengucap syukur bukan hanya pada waktu mujur, ada pada puncak kemenangan atau puncak kebahagiaan. Kalau itu jelas mengucap syukur mudah. Tetapi orang yang mampu mengucap syukur bahkan di tengah-tengah penderitaannya, itu jelas orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengingat, paling tidak ya sudah mengingat firman ini, sudah diingatkan oleh Tuhan sebelumnya bahwa manusia bisa menghadapi situasi yang semacam itu. Nah, orang yang memahami akan hal ini akan menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang memiliki hikmat. Artinya hidupnya tidak sembarangan pasti, karena menyadari bahwa manusia itu penuh keterbatasan. Manusia itu bisa ada dalam puncak kemenangan, tapi juga ada waktunya mengalami hal-hal yang bahkan kekuasaan atau uang atau kekuatan akal budi manusia tidak bisa melawan, tidak bisa mengatasinya. Hanya dapat diatasi, ada satu situasi yang hanya dapat diatasi oleh Tuhan sendiri. Karena itu kalau Tuhan menghendaki terjadi dalam kehidupan seseorang, ya bisa terjadi apapun yang diizinkan Tuhan atau dikehendaki Tuhan, seperti itu. Nah, jadi firman ini bagi saya paling tidak mengajarkan supaya kita tabah dan tegak berdiri dalam menghadapi kehidupan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu tetap tabah dan tegak berdiri. Karena apa? Sudah diingatkan jauh sebelumnya. Ya. Nah, orang-orang yang hidupnya sembarangan itu biasanya orang-orang yang tidak menyadari akan hal ini, saudara ya. Tapi kalau yang menyadari akan hal ini, makanya orang kemudian menyusun hidup yang baik,
menyusun bermasyarakat, berkomunitas yang baik, menaruh belas kasihan kepada orang lain, tidak sombong atau bahkan tidak sadis dengan orang lain, tidak merugikan orang lain. Itu orang-orang yang sadar akan hal ini, bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Sebaiknya manusia punya banyak sahabat, berkomunitas, bekerja sama dengan orang lain, sehingga segala sesuatu yang dihadapi ada di dalam kedamaian dengan banyak orang, bahkan bisa dibantu oleh orang-orang yang mengasihinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi boleh kita sebagai orang beriman menerimanya, atau saya mungkin pakai istilah membayangkan orang yang mampu mengucap syukur, orang yang bisa melengkapi dirinya dengan pemahaman seperti difirmankan oleh Tuhan ini, hanya orang-orang beriman dan orang-orang yang sudah mampu mengucap syukur, saudara, ya, mampu menghayati hubungan dengan Tuhan, bahwa hubungan dengan Tuhan yang paling intim itu adalah dalam pengucapan syukur. Nah, oleh karena itu nilai yang dapat saya ketengahkan saat ini kira-kira bunyinya demikian, ya, dalam perenungan singkat dari kitab Pengkhotbah ini. Diingatkan untuk memiliki mental dan iman yang teguh untuk menghadapi segala keadaan dalam kehidupan. Ya, baik keadaan senang maupun keadaan menderita, keadaan susah maupun bahagia. Ya, sekali lagi diingatkan untuk memiliki mental dan iman yang teguh untuk menghadapi segala keadaan dalam kehidupan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Kita akhiri dengan melayani Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami terus mengingatkan bahwa doa malam live streamingnya adalah setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, diadakan setiap hari, Senin sampai Sabtu setiap hari. Ada juga doa pagi yang diadakan pada setiap jam 5 pada hari-hari yang sama. Terima kasih kepada yang setia mengikuti, terima kasih kepada yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.